Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hidayah dari kelas 2T04. Di sini saya akan menjabarkan materi pertemuan 1 sampai 6 mata kuliah metode numerik. Di pertemuan pertama kita membahas pengenalan metode numerik. Metode numerik merupakan sebuah teknik penyelesaian pada permasalahan yang telah dirumuskan atau disusun, di mana penyusunannya tersebut ditulis secara matematis dengan menggunakan operasi hitung aritmetik, kurang, tambah, kali, dan bagi. Metode ini pada umumnya dipakai karena kebanyakan permasalahan matematis yang sulit dipecahkan menggunakan metode analitik. Pada penggunaan metode numerik terdapat keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari metode ini ada 3. Yang pertama, solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Yang kedua, jika menggunakan bantuan komputer, perhitungan matematika dapat dilakukan secara cepat dan memperoleh hasil yang sedekat mungkin dengan nilai aslinya. Yang ketiga, tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Adapun kelemahan metode ini ada 2, yaitu nilai yang diperoleh berupa pendekatan atau hampiran saja. Yang kedua, jika tidak menggunakan bantuan komputer, proses perhitungan akan memakan banyak sekali waktu dan berulang-ulang. Model matematika. Banyaknya permasalahan dunia kehidupan dimodelkan ke dalam persamaan matematika yang berupa persamaan linear, non-linear, maupun sebagainya sesuai dengan persoalan ataupun permasalahan yang sedang dihadapi. Contohnya, bentuk permasalahan di dunia nyata. Fenomena yang terlihat ketika orang berada di dalam mobil yang bergerak cepat lalu kemudian direm, maka orang tersebut akan otomatis terdorong ke depan. Hal ini disebabkan karena pada awalnya mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan atau percepatannya adalah 0 dan tubuh sudah beradaptasi dengan keadaan tersebut. Lalu tiba-tiba mobil tersebut mengerem atau memperlambat gerakannya secara mendadak, sehingga tubuh orang itu tidak siap sehingga orang tersebut terdorong ke depan karena ingin mempertahankan geraknya ke depan. Di pertemuan kedua, di sini membahas tentang peranan komputer dalam metode numerik. Komputer pertama kali diciptakan oleh Charles Babbage, seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris pada tahun 1822, yang mana Charles pada awalnya ingin menciptakan sebuah mesin yang dapat membantu dalam proses perhitungan bertenaga kuat, yang dapat dihitung tabel dan angka. Peran komputer dalam metode numerik. Metode numerik merupakan operasi aritmatika, yaitu kali, bagi, jumlah, dan pengurangan. Juga bisa membuat perbandingan. Operasi aritmatika ini pada umumnya sangatlah banyak dan berulang, yang sayangnya amat sangat disayangkan karena perhitungan secara monoton ini sering membuat si penghitung merasa jemu atau membosankan, dan biasanya mereka melakukan perhitungan manual. Ini dapat membuat kesalahan dalam pengoperasiannya. Saat menyelesaikan permasalahan berskala besar yang melibatkan banyak sekali variabel, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kompleksitas masalah yang harus diselesaikan, banyaknya operasi yang diperlukan, pemilihan metode yang digunakan, yang terakhir, tingkat ketelitian yang diinginkan. Bila mana jumlah yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah berupa puluhan, maka penyelesaiannya bisa nilai atau angka signifikan. Nilai signifikan adalah suatu nilai di mana jumlah angka ditentukan sebagai batas nilai tersebut, diterima atau tidak. Metode numerik mengandung hasil pendekatan atau hampiran. Keyakinannya ditentukan oleh angka signifikan. Contohnya, nilai pada penggaris menunjukkan pada strip atau garis antara angka 59 dan 60. Jika pada kasus ini nilai signifikan sama dengan 1, maka nilainya adalah 59 atau 60. Jika pada kasus nilai ini nilai signifikan sama dengan 0,1, maka nilainya adalah 59 atau 59,5. Di pertemuan ketiga ini kita membahas aproksimasi, hampiran atau pendekatan, dan teori kesalahan, galat atau error. Di dalam metode numerik, solusi yang kita peroleh hanyalah solusi
yang menghampiri atau mendekati nilai sejati. Sehingga solusi numerik ini sering juga disebut dengan solusi hampiran atau solusi pendekatan. Akan tetapi solusi hampiran dapat kita buat sedetail yang diinginkan. Solusi hampiran jelas berbeda dengan atau tidak tepat sama dengan solusi sejati, sehingga di antara kedua solusi tersebut dapat selisih. Selisih ini yang dikenal dengan sebutan galat atau error. Deret-Taylor dan Deret-McLaurin. Deret-Taylor. Di dalam dunia matematika telah terdapat cukup banyak teorema-teorema yang bertebaran di dalamnya, namun ada sebuah teorema yang menjadi alat yang sangat penting di dalam dunia matematika numerik. Dari sekian banyak teorema-teorema tersebut, yaitu teorema Deret-Taylor. Deret-Taylor merupakan alat yang paling sering digunakan atau utama digunakan menurunkan suatu persoalan pada metode numerik. Deret-McLaurin. Pada Deret-Taylor terdapat sebuah kasus khusus di mana fungsi diekspansikan sekitar A sama dengan 0. Kasus pada Deret-Taylor ini dikenal dengan sebutan Deret-McLaurin. Deret-McLaurin sering juga disebut dengan Deret-Taylor baku, sehingga dapat disimpulkan bahwa Deret-McLaurin merupakan Deret-Taylor yang mengoperasikannya berpusat di 0. Integral. Apa itu integral? Integral atau yang dikenal dengan sebagai naikan merupakan salah satu cabang dari matematika yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkebalikan dengan diferensial atau turunan. Pada umumnya, integral memiliki konsep yakni cara penjumlahan secara terus-menerus, berkesinambungan atau kontinu. Yang mana oleh karena hal tersebut, integral sering juga disebut sebagai anti-turunan karena sifatnya yang berlawanan atau berkebalikan dari diferensial. Pertemuan keempat, penyelesaian persamaan linear simultan. Persamaan linear simultan adalah suatu bentuk persamaan secara bersama-sama menyajikan banyak variabel bebas. Bentuk persamaan linear simultan dengan persamaan dan variabel bebas. Contohnya seperti yang saya bubuhkan. Suatu persamaan linear simultan mempunyai penyelesaian tunggal bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ukuran persamaan linear simultan bujur sangkar, di mana jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel bebas. Persamaan linear simultan nol homogen, di mana minimal ada satu nilai vektor konstan B tidak nol atau ada Bn sama dengan 0. Determinan dari metrik koefisien persamaan linear simultan tidak sama dengan 0. Pertemuan kelima, di sini ada eliminasi Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel. Eliminasi Gauss-Jordan mengubah sistem persamaan menjadi bentuk matriks inverse. Gauss-Seidel menggunakan iterasi untuk memperbaiki solusi. Langkah-langkah Gauss-Jordan. Transformasikan SPL ke dalam bentuk matriks. Augmentasi, eliminasi elemen di bawah diagonal baris pertama menggunakan operasi baris elementer. Ulangi eliminasi untuk setiap baris berikutnya. Lanjutkan hingga diperoleh matriks diagonal. Eliminasi Gauss-Jordan. Perluasan dari eliminasi Gauss merupakan melanjutkan dari bentuk segitiga atas. Dilakukan eliminasi untuk menghasilkan dan menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, ubah SLI menjadi matriks yang diperbesar. Yang kedua, hilangkan elemen di bawah diagonal baris pertama menggunakan operasi baris di dasar. Yang ketiga, ulangi eliminasi untuk setiap baris berikutnya. Yang keempat, lanjutkan hingga diperoleh matriks diagonal. Contoh eliminasi Gauss-Jordan SPL seperti berikut. Di pertemuan ke-6 ini ada matriks inverse.
Matrix inverse adalah konsep matematika yang digunakan dalam metode numerik digunakan untuk memperoleh solusi sistem persamaan mencakup eliminasi Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel. Metode mencari matriks inverse. Aplikasi matriks inverse metode adjoint, yaitu menghitung inverse dengan menggunakan matriks adjoint. Metode Gauss-Jordan yaitu mengubah matriks menjadi matriks identitas dengan operasi baris elementer. Metode kofaktor yaitu menghitung inverse berdasarkan determinan dan faktor matriks. Menyelesaikan sistem persamaan linear transformasi koordinat, menginverskan fungsi linear, menghitung volume dan luas dalam geometri. Matriks adalah alat perhitungan dalam aljabar linear. Ada beberapa metode untuk menemukan inverse matriks. Matriks inverse memiliki beberapa aplikasi dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, metode numerik adalah alat yang penting untuk penyelesaian berbagai masalah dalam matematika di berbagai bidang. Berpikir secara komputasi dan memahami aljabar linear adalah fundamental dalam menggunakan metode numerik. Eliminasi Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel adalah dua metode umum yang menyelesaikan sistem persamaan, dan matriks inverse memiliki banyak aplikasi dalam aljabar linear. Terima kasih, itu saja sekian materi yang saya sampaikan yang sudah saya rangkum dari pertemuan 1 sampai 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.